gonna be expected to tolerate. So I started to think about the plans I made that get unpaid, and you just can't call a spade a spade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devaura Kaila Putri. Saya dari kelas 11 TKJ 4. Di sini saya akan menjelaskan materi standarisasi jaringan kabel. Standarisasi jaringan nirkabel adalah kumpulan standar yang mengatur komunikasi antar perangkat nirkabel dari berbagai produsen. Standar ini juga mendefinisikan detail operasional teknologi frekuensi radio yang digunakan untuk komunikasi nirkabel. Salah satu standar jaringan nirkabel yang populer adalah IEEE 802.11 yang sering disebut sebagai standar Wi-Fi. Standar ini merupakan protokol jaringan komputer nirkabel yang paling banyak digunakan. Pengertian IEEE 802.11. IEEE atau biasa disebut dengan Institute of Electrical and Electronic Engineers merupakan institusi yang melakukan diskusi riset dan pengembangan terhadap perangkat jaringan yang kemudian menjadi standarisasi untuk digunakan sebagai perangkat jaringan. Adapun standarisasi jaringan wireless tersebut adalah IEEE 802.11 Legasi, yaitu standar jaringan wireless pertama yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer data maksimum 2 Mbps. IEEE 802.11b yaitu standar jaringan wireless yang masih menggunakan frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer datanya mencapai 11 Mbps dan jangkauan sinyal sampai dengan 30 meter. IEEE 802.11a yaitu standar jaringan wireless yang bekerja pada frekuensi 5 GHz dengan kecepatan transfer datanya mencapai 58 Mbps. IEEE 802.11g yaitu standar jaringan wireless yang merupakan gabungan dari standar 802.11b yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz namun kecepatan transfer datanya bisa mencapai 54 Mbps. IEEE 802.11n yaitu standar jaringan wireless masa depan yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan dikabarkan kecepatan transfer datanya mencapai 100 sampai 200 Mbps. Bagaimana menganalisis kelebihan dan kekurangan dari berbagai standar jaringan nirkabel? Kesimpulannya yaitu masing-masing standar jaringan kabel memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda tergantung pada kebutuhan aplikasi. Namun standar 802.11 memiliki kelebihan antara lain: yang pertama, mobilitas; yang kedua, sesuai dengan jaringan IP; yang ketiga, konektivitas data dengan kecepatan tinggi; yang keempat, frekuensi yang tidak terlisensi; yang kelima, ada aspek keamanan yang tinggi; yang keenam, instalasi mudah dan cepat; yang ketujuh, tidak rumit; dan yang kedelapan, sangat murah. Selain memiliki kelebihan, standar 802.11 juga memiliki kekurangan, yaitu antara lain: yang pertama, bandwidth yang terbatas karena dibagi-bagi berdasarkan spektrum RF untuk teknologi-teknologi lain. Yang kedua, kanal non-overlap yang terbatas. Yang ketiga, ada efek multipath. Yang keempat, interferensi dengan pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang kelima, ada QoS yang terbatas. Yang keenam, ada power protocol. Yang ketujuh, ada protokol MAC high overhead. Sekian penjelasan materi tentang standarisasi jaringan nirkabel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.